terjadinya ya jika kebiasaan ini tiba-tiba berubah menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Wah, kayaknya ini nih yang mau disampaikan oleh film yang terbaru garapan dari sutradara Indonesia, ada Fajar Nugros. Dan biar makin lengkap, kita akan ngomong sama sutradaranya dan juga cast-nya yang sudah hadir di Studio Antara. Wow. Jadi aku ada Dina, iya ini perankan Laura Basuki, ada Mas Fajar Nugros dan ada Ibu Linda. Ibu Linda adalah ibunya Dina. Iya, betul sekali. Sampai segitu aja ya. Oke, kita closing. Saya di antara ibu dan anak. Kebalik, ibu dan anak. Oke, baik. Kita nggak mau langsung closing ya, karena kita mau cari tahu juga nih tentang filmnya. Dan congrats dulu, udah rilis trailernya, posternya juga. Suka dan Suka nggak? Suka dong, kayak netizen yang komen. Karena ada salah satu nih yang komen ya Mas Nugros. Ini dari Aldi Renaldi 3363. Oh, teman saya itu. Oh, itu temennya. Karena di bawah dia bilang kayak gini. Wow, tumben banget nih seorang Fajar Nugros buat film seperti ini. Wah, nah, iya. kira-kira mau diklarifikasi nggak? Emang tumben banget atau gimana? Dari film sebelumnya kayak sebenarnya pernah horor bukan juga, saya kan? sih yang bikin. Ya, maksudnya gimana? Closing ya. Alter ego saya yang lain yang bikin gitu. Enggak ding. Jadi kayak ya mungkin alter ego ya, karena kan harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kan. Jadi sebenarnya nggak tumben, memang belum pernah gitu. Dan kita kan selalu berpikir sebagai filmmaker itu bagaimana membuat karya yang selalu memberikan rasa penasaran ke penonton, memberikan cinema experience yang berbeda dari film-film yang sudah ada gitu. Dan kegelisahan itu yang akhirnya kita memutuskan untuk membuat thriller. Penonton film itu kan kalau mau nonton film effort ya. Yang pertama dia harus pergi dari rumah, mandi gitu, terus berkendara gitu ke bioskop, buang waktu, beli tiket, beli makanan, kemudian spend time 2 jam, 1,5 jam gitu untuk nonton sesuatu. Dan mereka berharap mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, menghibur, membuat mereka terinspirasi gitu. Dan itu yang kita pikir cinema experience apa sih yang mau kita tawarkan ke penonton kita hari ini. Dan ini yang akhirnya kita putuskan untuk membuat Sleep Call ini. Oke, nah sebelum ke Dina atau Laura Basuki dan Mbak Haja ini yang menarik adalah penggalian atau ide awal yang aku sempat cari tahu juga dari anak ya. Katanya anaknya suka ngelakuin sleep call sama teman, habis itu di OB-nya juga ada yang sleep call, punya memori tersendiri sama sleep call. Itu akhirnya yang menggali ide juga barengan sama Mas Hussein ya kalau nggak salah ya, untuk penulisan. Nah itu bagaimana akhirnya menyusun, ini tertarik banget ya sleep call ini untuk diangkat gitu, karena ada momen-momen apa lagi kira-kira Mas Nugros? Ya, jadi saya tiap hari kan berangkat dari rumah ke kantor itu antaranya, cocok masuk. Pas ya. Naik komuter line gitu dari BSD ke Jakarta. Nah, saya selalu di komuter line itu kan dilarang bicara ya. Jadi kadang-kadang kalau kita merhatiin penumpang lain tuh sibuk dengan handphonenya, ngeliat handphonenya gitu. Nah, kadang-kadang perkembangan teknologi informasi itu sudah sedemikian jauh melesat gitu. Dan apa sih outputnya dari perkembangan teknologi itu? Salah satunya ada cara berkomunikasi yang namanya sleep call ini untuk sebuah relationship di kalangan remaja sekarang. Jadi menarik juga nih judul sleep call ini gitu. Akhirnya saya menggali, mencari tahu apa itu sleep call dari anak saya, terus dari tim riset di kantor gitu, dari teman ini baru kita menghubungi penulis skenarionya Monji gitu. Monji tertarik, jadi semuanya cukup cepat. Saya mencari tahu, meriset dengan cepat gitu bahwa ini efek buruk dari perkembangan teknologi yang ada gitu. Nah, fun fact-nya adalah ternyata cast-nya ini ada Laura sama Mbak Jenny tuh sebelumnya nggak tahu ya sleep call itu apaan. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Mbak Jenny juga ya? Apalagi saya. Nah, ketika disodorin sleep call, ini zaman mereka pacaran belum ada sleep call. Mas Nugros juga deh sama. Enggak, ya betul. Karena syukur-syukur ada sinyal ya handphonenya ya. Nah, ketika disodorin ini gimana? Laura sendiri katanya ada kekhawatiran nih, khawatir karena emang nggak ngerti sleep call. Iya, memang istilah sleep call itu aku baru dengar waktu ditawarin film ini. Tapi sebenarnya setelah cari tahu artinya apa, itu ya memang pernah aku lakukan juga dulu waktu zaman pacaran. Ini namanya video call. Iya. Kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh memang teleponan, cuma audio aja. Sekarang ternyata bisa video call panjang tuh disebutnya sleep call. Udah gitu nggak mahal lagi ya. Zamanku dulu tuh mahal banget. Teleponan tuh mahal banget. Jadi ya memang itu pertama kali dengar istilah sleep call. Dan kekhawatiran itu sebenarnya
lebih ke ketika baca skenarionya, oh karakternya cukup complicated, cukup rumit dan banyak hal-hal yang aku belum pernah alami gitu dalam kehidupan nyata. Tapi itu menjadi sebuah tantangan sih sebenarnya. Aku selalu haus mencari karakter-karakter apapun yang aku belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi udah didirect sama Mas Fajar yang aku terakhir kerja bareng tuh 6 tahun yang lalu. Jadi excited banget untuk bisa kerja bareng lagi di film Sleep Call ini. Wow, dan reunian juga ya sama beberapa teman, contohnya kayak sama Mbak Jenny ya kan, iya, reunian lagi bener. setelah sebelumnya di film Susu Santi, Iya, sekarang bener. terlibat lagi. Nah, kalau Mbak Jenny gimana tuh? Terlibat di film Sleep Call, padahal nggak tahu Sleep Call apaan. Oke, jadi pertama kali saya beberapa kali sudah melihat filmnya Mas Fajar dan itu bagus-bagus, dan yang saya nonton terakhir terus Rimulat itu keren banget. Terus pengen sih bisa bekerja sama dengan Mas Fajar. Terus one day manajer saya bilang ini ada panggilan casting buat film Mas Fajar, jadi apa? Saya bilang gitu. Terus dikasih lihat sinopsisnya. Oh ini menarik gitu. Malahan saya nggak tahu judulnya. Sleep Call. Oke, judulnya itu Sleep Call, tapi saya nggak tahu itu jadi tren zaman sekarang tuh yang kayak video call zaman saya dulu, bahasanya begitu. Nah terus pas dibaca sinopsisnya, oke, karakternya saya suka banget dan belum pernah kan gitu. Mungkin sedip itu kayak belum pernah gitu. Jadi merasa tertantang banget. Mau gimana pokoknya oke, saya mau banget gitu, pokoknya apalagi di bertemu dengan Mas Fajar langsung kan gitu. Oke, beda sama Laura, awal ada kekhawatiran, kalau Mbak Jenny langsung udah saya mau banget mau ini, banget, saya mau, iya. karena beda juga ya. Harus jadi gitu. Dan untungnya udah jadi 7 September Sobat Antara nanti tayang di Ya. bioskop ya. Mantap. Mantap. Nah, yang lebih mantap adalah pemasangan karakter. Kalau yang buat aku juga sempat penasaran itu ada Biowan di sana, karena mungkin sebelumnya sempat di Sri Mulat juga sama Mas Nugros dipasangkan dengan Laura Basuki, which is ya kalau kata orang-orang gila ya ini perbedaan usianya gitu kan, tapi lakinya emang banyak dapat pujian tuh. Kalau Laura entah itu bagus, Laura awet muda, Biowan yang ketuaan atau gimana. Nah, kenapa akhirnya menyandingkan Laura dan Biowan yang kita bisa tahu gap usianya lumayan tuh. Ya memang ada gap antara Antara lagi. Masuk Terima lagi ya. kasih. Antara Bio dan Laura dalam segi usia ya, tapi film ini dibuat seperti itu supaya kita menunjukkan timelessnya Laura aja, bahwa dia awet muda. Oke. Dan ya sudah Ya terjawab. nggak ada alasan lain. Emang awet muda kok. Karena aku awalnya mikir adalah karena suaranya Biowan. Ini kan kalau Sleep Call kita pasti akan bermain dengan audio ya. Dan ketika kita nonton trailernya nih, kita ngerasa kayak wah ini suaranya Biowan, wah enak banget lah untuk jadi teman tidur. Apakah itu juga ada pertimbangan atau gimana tuh? Sebenarnya pemilihan Biowan ini karena dia mewakili generasi milenial dan Gen Z ya. Kita tahu tadi Laura bilang dia tidak tahu Sleep Call dan lain-lain. Kalau kita sandingkan dengan aktor yang seusia Laura atau di atasnya, lebih kusut lagi nih pasti filmnya gitu. So is Biowannya yang kita push untuk supaya tidak terlihat gap antara keduanya itu gitu. Jadi memang bionya yang kita create untuk atau membuat usia menjadi tidak masalah lah terlihat dalam visualnya ya, dan aku rasa sih hasilnya cukup menarik. Orang akan berpikir ini bionya yang tua atau Lauranya yang nggak tua-tua ya gitu, yang muda gitu. Jadi jadi seimbang sebenarnya, yang ini diturunin, yang ini dinaikin gitu. Iya, dan kalau lihat juga dari poster yang sudah dirilis, ini ada Kalau foto. Jenny didorong jadi tua. Nggak apa-apa. Kayak selalu ya Mbak. Jelek gue gak apa-apa. Yang Aku malah penting- seneng. Yang penting bisa explore kan ya Mbak Jenny Iya ya? benar-benar. Kalau misalnya kita lihat juga tadi di bagian poster nih, yang juga bikin aku tertarik itu ada foto kan antara Laura sama Biowan. Itu udah dapat endorse handphonenya apa belum Mas? Enggak ya. Yang penasaran warna kuning sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya warna kuning kan menunjukkan kecerahan, terus juga semangat lah karena warna matahari. Tapi apa sebenarnya yang mau ditunjukkan di Sleep Call ini? Kenapa Ya, itu kuning gitu? nanti tonton filmnya. Aduh. Aman
Kenapa kuning gitu kan? Karena kalau kuning ternyata waktu aku cek juga, oh dampak negatif warna kuning adalah adanya pengkhianatan dan egois. Apakah berhubungan dengan itu? Ya antara itu bisa. Antara itu bisa atau antara ada yang lain ya? Biar penasaran ya 7 September di bioskop. Iya, langsung saja. Oke, kita balik lagi ke pendalaman karakter nampaknya yang seru untuk dibahas. Ada peran-peran yaitu Rachel V-nya kita lihat. Terus juga dari Kakal yang mereka besar di dunia ini gitu ya dengan kecanggihan teknologi. Bagaimana? Kita juga besar di dunia ini. Kita nggak dari Mars. Iya juga sih. Tapi gimana tuh penggodokan kalian bareng antara Dina terus juga Ibu Linda seperti apa? Mungkin Dina dulu silakan. Mungkin aku kalau sama Jenny di Permuda memang kita udah kenal cukup lama, dulu modeling bareng, terus pernah main bareng juga di film. Tapi beberapa pemain di sini memang aku baru pertama kali kenal. Misalnya kayak Biowan, terus Rachel V-nya, Erikal, itu benar-benar baru pertama kali ketemu bahkan. Nah, di situ memang kami sangat dibantu dengan proses reading, pengenalan karakter dengan dibantu dan dibimbing oleh acting coach kita Mas Rosa, Lukman Rosadi. Yaitu kita memang lebih banyak ngobrol, lebih banyak menyatukan pikiran supaya jangan sampai ketika syuting tuh masih punya pikiran masing-masing dengan karakternya. Jadi udah ngeblend bareng. Dan aku seneng banget kerja sama orang-orang baru ini karena kalau dulu orang bilang biasanya junior tuh belajar sama senior. Nah, di sini tuh aku ngerasa aku bisa belajar dari senior tapi bisa belajar juga dari junior. Banyak hal-hal baik yang mereka punya. Contohnya ketajaman pikiran mereka, cara mereka berpikir, cara mereka mengolah skenario. Itu buat aku menjadi pola pikir baru buat aku berkembang ke depannya. Oke, kalau Mbak Jenny? Mungkin beberapa part sudah diwakilkan oleh Laura sebelumnya, tapi untuk proses syuting kali ini memang menguras energi dan saya sendiri merasa lelah banget ya untuk proses pendalaman karakter Ibu Linda ini sendiri. Tapi mudah-mudahan tersampaikan apakah dengan baik Pak Sutradara seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya sudah memberikan yang terbaik. Jadi prosesnya saya sangat menikmati, enjoy banget, kerjasama dengan teman-teman yang lain juga sangat menyenangkan. Iya. Aku nambahin soal Rachel dan Erika yang lahir di dunia ini tadi ya. Kita juga lahir di dunia ini. Iya. So actually filmnya kan memang tentang perkembangan teknologi informasi gitu, which is internet, sosmed, sosial media gitu. Teknologi ini tumbuh berkembang dewasa ini dan melahirkan banyak figur sosmed ya yang lahir dari situasi itu gitu. Dan ya figur yang paling populer ya mungkin Rachel dan Erika. Jadi mereka kita ajak untuk terlibat di film ini bukan semata-mata karena mereka populer karena selebgram apa enggak. Karena mereka tahu dunia teknologinya seperti apa dan memberikan kita energi yang baik untuk filmnya gitu. Oke, kalau kita tahu nih cerita dari filmnya ya, sinopsis maksudnya yang sering sudah dijabarkan di mana-mana, ini kan memang mengisahkan tentang sosok Dina yang akhirnya terjerumus ke dalam dunia maya karena lebih nyaman. Nah, ada fun fact-nya nih yang aku baru tahu juga, Mas Nugros ini untuk pendalaman cerita katanya sampai download ojek online ya, supaya merasakan teror, download pinjaman online untuk itu merasakan terornya. Saya butuh duit beneran sih. Bahkan sampai katanya nggak dibayar 3-4 hari, itu gimana? Ya, sebenarnya kan itu karena kita selalu membaca berita-berita tentang pinjol kan, marak gitu, tiba-tiba ada yang begini, tiba-tiba ada yang begitu, tiba-tiba ada yang bunuh diri gara-gara pinjol gitu. So itu kita bikin penasaran, kenapa? Apa sih yang membuat orang jadi teror macam apa sih yang didonder oleh pinjol ini gitu. Jadi aku download sekitar 6 bulan sebelum penulisan skrip ya. 6 bulan. Terus ya minjemnya nggak banyak sih, 1,5 juta gitu. Tapi berbunga kan? Bukan? Iya, tapi kan ini yang ilegal. Aku carinya itu yang ilegal, yang seminggu harus dibayar. Jadi dia kalau kita minjam seminggu harus dibayar, itu hari keempat udah ditagih. Nagihnya itu dari pagi jam 9 pakai WhatsApp, pakai apa, nanti kita telepon, nanti kita apa gitu, dan kita jadi seharian itu emang kalau nggak dibayar deg-degan. Jadi kita kayak yang apa ya gitu. Jadi karena deg-degan aku forward itu ke semua anak kantor. Jadi anak kantor pada ikutan deg-degan satu kantor kan gitu, dan ternyata gini rasanya ya. Terus kita coba kok begitu levelnya nggak dibayar WhatsApp, dia telepon.
telepon udah mulai kenceng loh, kamu nanti disebarin ya gini. Jadi kita sampai emosinya tinggi dan kemudian ketika kita bayar, udah gue bayar nih gue. Aku sampai bisa editor nanti tolong ya teman-teman bisa editor. sampai kita juga kepancing untuk melakukan itu gitu, untuk yang gitu. Tapi kan aku jadi tahu rasa terornya itu ya. Terornya itu. Nah, teror itu yang kemudian aku terjemahin ke dalam filmnya gitu. Dan aku juga meriset orang, dia korban pinjol gitu. Jadi orang ini Mbak Maya kalau nggak salah namanya. Bunga lah. Pakai nama samaran itu. Jadi aku hubungi, terus kemudian kita ngobrol. Waktu itu video Zoom ya, video Zoom gitu. Dan aku bertanya, apa sih kategori-kategori pinjol secara keseluruhan? Kenapa kok kalau ilegal nggak bisa dibongkar polisi? Ternyata memang ada yang benar, ada yang legal, kemudian ada yang ilegal. Oke, gue tertarik dengan yang ilegal nih. Ilegal itu unsurnya apa? Bagaimana mereka menagih? Bagaimana mereka meminjam? Semuanya detail ada di kepala. Baru kita bisa membangun skenarionya. Dari sana ya ternyata memang ini benar-benar kebiasaan yang akhirnya menjadi kengerian. Nah, untuk kengerian sendiri ditunjukkan otomatis sama aktor-aktor yang terlibat. Ada Laura, kalau di trailer kita lihat bagaimana permainan ekspresi dan semuanya terpancar, entah jadi orang galau gitu kan, jadi orang galau, kesepian, tiba-tiba jadi orang depresi yang gimana. Seperti apa Laura prosesnya? Ruwet. Waduh, ruwet. Prosesnya ya itu aku beruntung sekali dapat skenario yang solid ya. Jadi semua informasi yang aku butuhkan itu ada di skenario. Mulai dari dialog yang diucapin sama Dina, dialog yang dilontarkan lawan main Dina, itu aku bisa kumpulin kira-kira sifatnya Dina seperti ini. Nah, tantangannya sendiri sebenarnya Dina di sini tuh banyak momen diam, melamun, stillness gitu. Nah, itu yang harus aku kembangkan pikiran-pikirannya supaya ketika adegan itu dilakukan jangan sampai lewat gitu aja, jadi kosong gitu aja gitu. Karena setiap kali momen dia diam itu banyak bergejolak pikiran-pikiran Dina. Paling itu sih tantangannya. Dan film ini kacamatanya dari sudut pandangnya Dina semua. Jangan sampai aku ngarahin film ini ke arah yang salah gitu. Paling itu sih pikirannya. Oke, kalau dari Mbak Jenny ada teriakan-teriakan tuh aku dengar gitu di trailernya kan. Itu teriakan Mbak Jenny bener kan ya? Atau teriakan yang lain jangan-jangan? Enggak. Jadi untuk si Bu Lindani sendiri mungkin sama ya seperti ibu-ibu yang lain. Maksudnya nggak bisa diajakin ngomong? Oh gitu. Untuk pendalaman ya kan. Aku juga nggak bisa makan terus. Jadi untuk karakter ibu sendiri mungkin sama seperti ibu-ibu yang lain ya. Dalam hidup itu kita tidak selalu mulus, normal-normal aja. Pasti setiap hidup orang pasti akan ada tekanan. Nah, si ibu ini mungkin salah satunya punya banyak tekanan hidup yang membuat dia, latar belakang membuat dia sehingga dia bisa seperti itu gitu. Dan akhirnya dia punya dunia sendiri yang mungkin bisa berpengaruh untuk hidupnya Dina juga. Seperti itu. Berarti memang proses-proses itu semua kalau aku bilang unik ya, karena di sini ternyata juga memasukkan banyak unsur kesehatan mental. Itu juga yang mau disampaikan oleh Mas Nugros dalam film ini. Sebenarnya ini menyelami pikiran-pikiran manusia sih, sisi tergelap pikiran manusia, sisi terdalam pikiran manusia. Kadang kita melihat wujudnya tuh baik-baik aja, gitu, cantik-cantik aja gitu. Tapi sebenarnya mereka memendam sesuatu yang siap meledak kapan aja, atau mereka siap untuk melakukan sesuatu tapi ternyata tidak berani untuk memutuskan itu gitu. Ada rasa luka, rasa sakit yang kadang-kadang kita nggak aware. Jadi film ini tuh harapannya bisa membuat penonton itu sadar selesai nonton tuh kamu oke kan? Kamu baik-baik aja kan? Gitu. Ada apa ngomong gitu. Ya ada tagihan sih. Jangan-jangan minjem duit dong. Iya. PR. Salah ya. Kalau di Indonesia sendiri berarti ini memang ada dua yang sangat relate ya. Yang pertama memang kejahatan di dunia maya, yang kedua tentang kesehatan mental. Nah, kalau kejahatan di dunia maya, ini nggak fun fact sih, miris fact kalau kata aku adalah Indonesia peringkat pertama kejahatan dunia maya di awal Januari kemarin. Antara sih datanya lengkap ya. Se-Asia Tenggara, bahkan kita paling tinggi lah di antara Vietnam, Filipina. Itu juga yang akhirnya membuat film ini menarik ya untuk disaksikan, karena emang ternyata kejahatan dunia maya tuh di sekitar kita. Tanpa kita sadar gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri apakah ada pengalaman temennya kah punya sebagai korban kejahatan dunia maya atau seperti apa? Mungkin orang. Oh ya ada aja, misalnya kenalan dari aplikasi online gitu, sering teleponan, terus lama-lama pinjem duit, hilang, terus itu juga banyak banget.
Tapi yang aku seneng dari film seperti Sleep Call ini mengangkat cerita yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, tapi mungkin luput dari perhatian, jarang kita perhatikan gitu. Dari film ini tuh yang menyadarkan aku ternyata banyak orang-orang yang seperti ini, menumbuhkan empati lagi. Jadi aku rasa dari main film-film yang seperti ini, semoga cara pandangku akan semakin luas gitu, bisa berempati lebih sama sesama. Oke, kalau Mbak Jenny? Kalau saya sendiri pribadi, saya punya teman, mungkin jadi pastinya nomor kontak saya kan ada di dia ya gitu. Jadi one day itu mungkin dia pinjaman online, terus masuknya ke saya, udah disebar ceritanya. Terus saya bilang, lu ada pinjaman online atau gimana gitu. Oh iya Jen, sorry ya masuk ke lo ya. Iya padahal udah mau gue bayar gitu. Hanya sebatas itu sih. Dan kayak dating apps itu saya baru tahu belakangan ini ya, karena banyak kan di sosial media dan baru ngelihat ya mungkin ada positif dan negatifnya sih, tergantung gimana cara kita melihat itu aja sih. Seperti itu. Oke, kalau Mas Nugros banyak sih kayaknya teman-teman yang itu ya mengalami kejahatan makanya dijadiin unsur film ya kan? Atau iya, kalau saya sih banyak berempati dan ikut bersimpati lah ke teman-teman yang mengalami hal seperti itu gitu. Kadang mungkin kita tidak bisa bantu materi, tapi yang penting kita membantu waktu, kita menyediakan waktu untuk menemani, untuk mensupport secara psikologis gitu, supaya mereka tidak merasa sendiri gitu. Karena sendiri itu sangat mematikan gitu. Jadi film ini juga mengangkat kesendirian itu, mematikan itu. When someone nggak punya tempat untuk bersandar, bernaung, berpegangan, dia kayak kehilangan harapan. Itu yang paling bahaya gitu. Jadi saya sih berharap orang selesai nonton film ini 7 September itu sadar bahwa gue merasa sepi, gue butuh bantuan, atau temen gue lu butuh gue dengerin apa enggak gitu. Ada tercipta komunikasi yang tidak bersandar pada teknologi gitu. Oke. Ini tapi teknologi juga kita nggak bisa pangkas gitu aja ya. Kalau teman-teman yang di depan saya ini kan usianya memang sudah matang, sudah menjadi orang tua juga ya kan. Kalau Mbak Jenny juga anaknya 2 remaja gitu. Iya, gimana akhirnya Mbak Jenny sendiri mengedukasi? Deg-degan. Iya kan? Karena ini sleep call tadi aja waktu cerita sama teman-teman yang emang masih muda-muda ya. Aduh kapan ya bisa ada teman sleep call? Udah kayak gitu. Iya benar. Balik lagi saya ibu 2 anak dan sekarang anak saya itu teenager, apalagi yang pertama kan udah mulai pegang handphone dan lain-lain. Itu kadang-kadang saya mau ngecek handphonenya itu takut gitu loh. Ada apa di handphonenya? Kadang-kadang pakai password. Boleh nggak mami cek handphonenya? Buat apa Mi? Tanya kan, kita takut kan. Terus lebih sering ngecek sih sebenarnya, kayak misalnya kepo ya. Pakai kepo, takut soalnya gitu. Apalagi apalagi kita main di film Sleep Call dan tahu lebih banyak gitu. Nah terus kalau malam itu suka diam-diam buka kamar, ngelihat udah tidur belum. Kalau belum tidur, kamu lagi ngapain? Dia kaget. Lagi teleponan sama teman. Siapa temennya? Hai tante. Oh cewek. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ada kekhawatiran. Nah tapi kekhawatiran itu juga jangan jadi parno. Jadinya anak itu kita batasin. Jadinya nanti dia diam-diam di belakang gitu. Nah jadinya kalau misalnya dia lagi teleponan atau lagi ngapain, kita intip-intip aja. Kalau misalnya gimana itu siapa gitu. Paling komunikasi yang paling penting sih. Oke, komunikasi ya. Kalau Laura mungkin belum ya ngalamin karena anaknya masih belum, dan aku nggak mau mikirin dulu, ntar takut keriput ya. Jadi kayak ntar aja deh mikirnya. Komunikasi sebenarnya yang paling penting ya. Oke. Tapi teman-teman, kita juga pengen ngingetin kalau jangan lupa untuk menyaksikan film ini tentu aja. Dan terakhir nih, pengen banget padahal ngobrol lebih panjang ya, tapi durasi teman-teman. Aku mau dong minta harapan mungkin dari Laura, terus juga Mas Nugros sama Mbak Jenny, kedepannya seperti apa ingin disampaikan dari film ini? Silahkan. Harapanku sama Mama Mas Fajar. Saya juga begitu, mungkin bisa diwakilkan Pak Sutradara. Lagi silakan. Harapan kami akhirnya gitu ya. Filmnya dapat diterima dengan baik oleh penonton dan pesannya bisa membuat kita aware terhadap lingkungan sekitar, terhadap kesehatan diri kita juga, dan orang jadi bisa lebih berkomunikasi dengan baik. Sama perkembangan teknologi emang nggak bisa kita stop atau hentikan atau kita lawan, tapi kita tahu batasan mana sih, sampai kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu kan kadang nggak baik gitu. Jadi tapi paling utama kita berharap teman-teman semua terhibur nonton Sleep Call.
Oke, diingetin tayangnya kapan? Silahkan. Ya, teman-teman saksikan film Sleep Call yang akan mulai tayang tanggal 7 September 2023 hanya di bioskop kesayangan kalian. Oke, terima kasih Thank sekali you, lagi sama-sama. Laura Thank Basuki, you. Fajar Nugros dan juga Jenny Zeng. Dan itu dia Sobat Antara, kalau kata Ovi seperti mengutip yang tadi obrolan ya, kesepian itu kadang mematikan. Makanya 7 September dikontakin semua teman-temannya untuk kumpul rame-rame nonton di bioskop kesayangan Anda, dan jangan lupa untuk bertemu langsung bersama Laura Basuki di filmnya ya, Mbak Jenny Zeng, terus juga ada Bio Wan, Rachel Fenya dan lain-lain di film terbaru garapan Fajar Nugros. Sampai bertemu di episode podcast lainnya di Antara. Bye. Lo harus mulai deh, buka hati, buka pikiran lo buat kesempatan baru. Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata. Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya. Udah subuh, kamu gak tidur? Masih mau ngobrol. Kenapa semua orang sok baik sama aku? Padahal aku tahu kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau, pasti bakalan pergi. Senyum, marah, kurang senyum, lebarin senyumnya, pakai gigi senyumnya, senyum, 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 senyum.